Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain. Anta hurrun lima anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tami'un. At-tama'u fi syai'i dalilun 'alal hubbi lahu wa fartul ihtiyaji ila nailihi wa dzalika 'ubudiyatun lahu kama anna ilyasa minasyai'i dalilun ala faragil qalbi minhu wa gina'un anhu wa dzalika hurriyatun minhu fattami'u abdun wal ya'isu hurrun walihadza qila al abdu hurrun ma qana'a wal hurru abdun ma tama'a faqna ma tatma fama syai'un yasinu siwat tama'i ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini membahas tentang masalah tamak kemarin kan. Kemudian lanjutannya lagi ini yang artinya engkau adalah seorang merdeka apabila engkau kada berharap dengan sesuatu, dan engkau adalah seorang hamba sahaya apabila engkau posisinya tamak. Jadi ada yang merdeka dan ada hamba. Tuntutan kita di sini adalah menjadi orang yang merdeka, yaitu urusan hati merdeka tuh, hati merdeka. Nah, urusan hati harus merdeka. Jadi jahidin di sini engkau seharusnya orang merdeka yang kada mengharap dengan sesuatu, dan engkau juga seorang hamba. Hambanya kepada siapa? Yaitu kepada harapan. Ketika orang mengharap, maka dia akan menjadi hamba. Nah, ibarat ini adalah bahasa perjalanan hati. Hati seseorang tuh hendak jadi hamba kah? Hendak jadi orang merdeka kah? Tetapi kalau wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukannya hatinya merdeka. Karena apa? Yang dipandang hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang dipandang tuh. Tapi kalau orang masih perjalanan, itu ada proses untuk menjadi orang merdeka. Nah, ada proses orang jadi orang merdeka. Jadi kalau sudah orang merdeka nih, kada ada lagi mencari ibaratnya barakat tuh, kada lagi. Karena mau merdeka. Kalau orang mencari barakat, orang berhajat, bahkan orang tuh berdoa, itu ibaratnya harus menjadi hamba. Nah, jadi maksudnya urusan hati nih. Nah, kalau kita nih hanya sekedar mengisahkan bubuhannya nih. Yang orang merdeka tuh nang kayak apa gerang? Nah, orang hamba tuh kayak apa gerang?
Jadi adapun toma itu tandanya adalah cinta dengan perkara itu. Nah ya tuh. Toma adalah ini balikannya daripada orang merdeka tadi. Toma itu tandanya adalah cinta hatinya kepada barang yang dia tuju dan berhajat untuk mendapatkan. Nah, maka amun belum dapat, ia menunduk terus, berhajat terus, dan mencari supaya sampai dapat. Nah, itulah yang disebut namanya ubudiyah. Nah, kehambaan tadi. Jadi kalau orang tuh masih belum sampai ketemu dengan Tuhan, harus menjadi hamba dulu. Bahasanya kayak itu tuh. Apabila sudah ketemu lawan Tuhan, jat wajibul wujud, maka zahirnya aja jadi hamba, tapi hatinya sudah merdeka. Kata merdeka. Nah, kayak pelajaran jadi merdeka. Jadi ngarnya merdeka itu kan ibaratnya memakai perkataan yang dilihat sudah itu merdeka, no. Nah, nyaman sudah nggak dipakai. Yang dahulu ibaratnya mendengar aja ilmunya, caranya, tetapi belum nyaman rasanya. Tapi setelah ketemu, setelah sampai dan wasil bahasanya tuh, melihat nampak jelas, kubunin nyaman rasanya. Maka waktu itulah ketika nyaman ataupun tenang ataupun mutmainnah, disitulah merdeka. Katamu sudah yang dicari itu Tuhan yang hak itu mana? Imbah katamu musyahadah, jauh ada, rasa ada, keindahan ada. Nah, itulah nyamannya yang disebut adalah orang al-hurrun, orang yang merdeka. Jadi kada memakai lagi kisah orang, kada memakai lagi pandangaran dari orang, kada memakai lagi ilmu-ilmu dari orang. Itu secara hatinya, karena hatinya sudah bertemu tadi. Nah, bahkan kalau orang yang merdeka ini ada tergiur lagi daripada dua perkara, yaitu keindahan daripada dunia dan keindahan isi surga ditampakkan kepada sidin. Kedua-duanya tersebut beliau tidak mau, karena masih ketemu makhluknya aja jahidin, masih ketemu dengan ciptaannya aja sidin. Kalau sudah ketemu dengan jad wajibul wujud, itulah yang disebut adalah orang merdeka. Nah, itu ini kisahnya jadi loh, kisahnya jadi loh. Kalau kita belum merasakan, kita masih ubudiyah, masih kehambaan, karena berhajat dunia aja kita cari, akhirat kita cari, kita tuntut, dunia aja kada dapat, apalagi akhirat. Nah, gitu tuh. Jadi kita statusnya adalah ubudiyah hamba. Kalau yang wali tadi kada hamba lagi, bahasanya tuh adalah al-hurrun, orang yang merdeka. Nah, jadi ubudiyah hidin tadi kalau masih bahajat. Kama anna Ilyasa min sayyid dalilun ala fariqi qalbi minhu wa ginan anhu, karena orang yang kada ubudiyah ini, nah ini bernawali tadi lah, nawali tadi hatinya tuh sudah kosong daripada keinginan, parah sudah, kalbunya ini sudah kosong, gak ada lagi. Apalagi orang datang mengantari duit, dibuang hidin. Nah, kalau kita masih basa-basi ya Allah, hati menurut mulut ada usaha ya, hati mahrab masih. Nah, waginaon dan sugih orang nek daripada dunia. Wajarika al-hurriyatun, itulah yang dimaksud adalah orang yang merdeka. Nalih mencari orang ini, ada tamu kira, ada tamu orang yang hurriyatun nih.
Fattama'u abdul, sedangkan orang yang tamak kepada dunia, tamak kepada akhirat, itulah yang disebut abdun, hamba. Nah, kita nih masih mencari dunia kan, masih mencari pahala, itulah yang disebut abdun, hamba. Kalau diberikan orang tadi hatinya ibaratnya kada perlu daripada kedua-duanya tadi, dunia dan akhirat, itulah yang disebut harun, orang yang merdeka. Walihada, oleh karena itu ada satu syair, al-abdu hurrun ma qana'a wal hurru abdun ma tama'a faqna ma tatma'a fama syai'un yasinu siwat tama'. Adapun hamba itu adalah, dia adalah qana'. Seorang hamba itu adalah ma qana'a. Jadi orang yang kada menerima, ada qanaah. Nah, adapun orang merdeka itu adalah hamba yang kada bertomak, nah kada mengharap. Balikannya kayak itu dah. Apabila orang merdeka kada qanaah, orang yang orang yang hamba tadi itu adalah tomak. Maka jahidin qanaahlah, janganlah engkau tamak dengan sesuatu yang buruk. Nah, itu selain tamak. Jadi ini kisah walinya ya. Kisah wali kayak ini. Nah, tapi wali tingkat tinggi pulang. Yang di sini adalah orang tuh paling kada abdal, palingnya abdal. Walinya paling rendah abdal. Nang bisi sifat nang kayak ini. Nah, yang lebih tinggi lagi adalah as-shadiqin. As-shadiqin itu ibaratnya gulungan bubuhan wali yang bisa gelar apa namanya, kutub, al-ghaus, nuqaba, an-nujaba. Nah, jadi ini bisi hati nang kayak ini orang yang merdeka. Dan ini secara hidupnya pun kada kawa nang umpatan lagi. Orang berkumpulan ini kada umpat lagi berkumpulan. Walaupun agama judulnya, ini kada lagi. Nah, karena apa? Yang dipandang hidin itu adalah ibaratnya yang baru. Jadi hidin kada lagi umpatan nang mendengar. Hidin melihat seorang. Dalam bahasa sini kan ibaratnya hud syai'an ma tarahu da ma syai'an. Ibaratnya hidin ini ambil perkara yang hidin lihat seorang bujur jelas. Nah hidin ambil nih, dan meninggalkan barang-barang yang hidin pernah mendengar aja. Nah, beda. Amun mendengar kan kisah bin kisah. Padahal kitabnya, ibaratnya sejarahnya, atau ibaratnya orangnya, pemainnya 1000 tahun yang lalu. Nah, kisah bin kisah ya, kitab. Kemudian hidin melihat seorang, paham seorang, rasa seorang. Zamannya zaman sidin seorang. Jadi hidin memakai yang terbaru, ampun sidin seorang, dan sesuai dengan ibaratnya sembuh hati sidin dengan itu. Jadi hidin kada lagi memakai obat orang lain, ibaratnya memakai hasil jerih payah seorang dan nyaman hasilnya. Nah itu tuh mujahidin di sini kan terbit matahari kada mencari bintang lagi. Nah gitu, ada dia ulama sini kan, terbit matahari kada mencari bintang lagi. Nah itu, ini adalah ghayatul ilmu, ghayatul maksud, artinya puncak ilmu tuh, puncak orang mencari ilmu tuh adalah itu orang dicari supaya tenang dan nyaman di hati melihat seorang itu tuh.
dan jadi amalan seorang, pakaian seorang itu tuh. Adapun guru-guru itu hanya sekedar ibaratnya manusia membimbing aja. Tapi ampun guru belum tentu tapak kaya cocok pansidin. Nah itu paham ya lah, itu lah. Nah itu supaya itu nanti dicari adalah puncaknya sampai melihat, puncaknya sampai musyahadah tuh nah. Baik musyahadah jalannya adalah Nur Muhammad ataupun ilahiyat ketuhanan. Dua tuh. Itu kan jalannya, hasilnya masing-masing kira. Nah, wasilnya tuh masing-masing, sampainya kayak apa, rasanya kayak apa. Apakah rasanya sudah rasa atau hanya habar kan? Nah, ini rasa tuh ada nang habar baru habar baik habar dalam mimpi maupun habar dalam ilham. Nah itu ataupun habar daripada khatar hati kritik. Ada juga kada habar langsung melihat seorang dilihatkan. Nang melihat siapa? Roh tadi nang melihat, lain jasad nang melihat. Nah tetap ini orang merdeka tuh kayak gitu tuh. Wakila dan dikatakan kalau seandainya tomak yang pendusta itu hendak merdeka, niscaya ada mau jadi hambaan dengan sesuatu. Karena gara-gara toma itu ibaratnya orang tuh tadustai. Gara-gara toma ini tadustai. Contohnya di sini ada satu kisah. Ada burung. Burung nih terbang. Seharusnya burung nih sudah kenyang, udah makan dari sarangnya ataupun dari tempatnya. Sekalinya burung tadi melihat ada makanan dan akhirnya ada himmah, ada keinginan hendak mengambil makanan tadi. Nah, jadi akhirnya singgahai ke makanan, sekalinya makanan tadi adalah jabak. jabak kakanakan. Nah, kakanakan menjabak. Akhirnya tangkaplah burung tersebut. Imba tertangkap, sayapnya tak gantung. Karena jarak kira-kira. Fayasiduhu sibawa sedyun. Akhirnya melihatlah kakanakan yang menjabak tadi, ambillah burung tersebut, yal'abu bihi. Akhirnya jadi mainanlah burung itu oleh kakanakan. Nah, gara-gara apa? Burung tadi bersifat tomak, sudah kenyang, sekalinya melihat makanan jabak. Nah, itu kan ibaratnya nih contoh aja. Nah, sudah ada di rumah makanan lengkap, tapi ini khusus bagi orang nang salik lah, nang salik yang bujur-bujur nih, salik sang bujur-bujur nang ada hubud dunia lagi nih. Nah, kalau kita nih kada sanggup kayak ini, namun kisah ini nih, menghilangkan dunia kada sanggup kita. Lain zamannya, ini zaman dahulu. Nah, santri-santri nang bujur-bujur yang salik toh, meninggalkan harta, meninggalkan gawian, meninggalkan bini, bahkan meninggalkan anak. Nah, ini nang khusus ke situ. Jadi ada pulang satu kisah jadi di sini. Muwassali ngarannya, seorang wali Allah ini namanya Muwassali. Jadi Muwassali ini pernah berduduk dan ditanya tentang syahwat, keinginan gitu nah. Bagaimana garang sifatnya daripada syahwat tersebut. Kemudian tiba-tiba ada yang dekat dengan beliau, dua anak laki-laki. Jadi duduk para kuali tadi, dua anak laki-laki. Yang satu makan roti,
Yang satu makan roti juga. Tapi yang satunya ini pakai lauk, pakai daging. Nah, yang satunya kada pakai lauk. Jadi nang kada bisi lauk tadi berkata kepada yang bisi lauk, Umayyah, nyamannya ikan bisi lauk, bahasanya tuh kan kayak itu. Bisakah aku minta jual lauknya itu nah? Jadi wali tadi mendengar, hujan nang bisi lauk, hakuna aku memberi. Tapi dengan syarat bisartin antakuna kalbi, dengan syarat engkau menjadi binatang aku. Nah, maksudnya akan bergaya kira-kira jadi binatang aku, bahkan dikatakan menjadi anjing, anjingan gitu lah. Yaitu aku ikat leher engkau, kemudian aku tarik. Nah, ketika aku jadikan ku tarik, kemudian hanya ku beri lauk ini. Maka wali tadi melihat, kayak inilah jina. Apabila hati kita nih tomak dengan sesuatu, harus menjadi apa? Menjadi binatang, menjadi anjing bahasanya tuh. Nah, jadi gara-gara tomak nih sekalinya harus merendahkan diri. Amun kada dapat. Nah, gitu. Kemudian Jahidin di sini melihat daripada itu, Hidin mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau orang ibaratnya berhajat dengan sesuatu harus menjadi hamba. Nah, itu pang ibaratnya. Nah, kita nih kayak kita nih begawi menghasilkan, supaya menghasilkan harus jadi hamba. Nah, tapi kalau bahasa wali di sini ibaratnya bubuhannya tuh anti daripada menghamba. Kayak Pak. Nah, ini perjalanan salik yang kelas tinggi ini. Ditarik, diikat, hanya diberi oleh kawannya tadi kan anu lauk. Nah, waqala fathun lisayin amma annahu lauridi bi khabrihi walam yatma. Kalau seandainya Jahidin kakanakan yang satu nang kada beiwak tadi, kada tomak lawan lauk, memakan apa adanya aja, kada jadi anjing dihinakan oleh kawannya. Ini gara-gara tomak. Nah, itu. Dan diceritakan juga ada seseorang masuk, seorang santri masuk ke satu tempat dan kemudian disuguhkanlah santri tadi khubjan kafaran, yaitu roti nang tawar, dan tidak ada roti tadi dagingnya ataupun lauknya. Kemudian di hati seorang santri tadi berkata, seandainya orang tuh mau memberi aku lauknya, bagus benarnya. Nah, sekalinya ustadznya tadi paham bahasa hati santri, maka santrinya dipanggil, ta'al ma'i. Nah, kasini engkau, udah santri, udah ustadznya tadi kan. Faja'alahu ila babi sitni, kemudian dibawa santri tadi ke penjara. Maksudnya bukan masuk penjara, mungkin kira-kira gurunya nih pegawai pegawai penjara. Nah, pegawai penjara, dibawalah santrinya ke penjara. Para annasa bidarbin wahidin, kemudian dilihatkanlah santri tadi oleh guru. Tuh nah, ada orang yang dipukuli, ada orang yang dipotong tangan, ada orang yang dihinakan bermacam-macam ajab di dalam penjara nih. Maka berkatalah ustadz tadi kepada santrinya, lihatlah kenapa bubuhannya tuh, sebabnya. Gara-gara apa?
haulaihum allazi lam yasbiru 'alal khabari. Ini gara-gara ada sabar lawan makan apa adanya, akhirnya masuk penjara. Maksudnya tuh terlalu tomak, terlalu keinginan, tapi kemampuan kadada akhirnya mencuntan, bahasanya kayak itu. Ini gara-gara orangnya ibaratnya kada sabar dengan keadaan. Anna rajul akhraja min as-sijni, ada pulang dilihat akan pulang, ada seorang laki-laki dikeluarkan daripada penjara, kakinya diikat, kakinya bekalung ikatan. Maka ditanya, kenapa engkau seperti ini? Ujah yang dalam penjara, karena aku kada qanaah benar, kada sabar. Akhirnya kakiku ini diikat. Itu pang ibaratnya. Ada seorang lagi ditanyakan, orang hukama nih, nah wali nih, yaqulu ma yusakitu minal baqal ala ra'si mai. Ada seorang wali makan apa adanya, mengambil sampah. Sayur yang larut di banyu. Ini ada nih orang yang kayak ini, kan? Dalam kisah nih. Kemudian ada orang berkata, alangkah bagusnya daripada menghinakan kayak ini, ujar orang tadi kan, engkau bahadam aja jadi pembantu di pemerintahan, begawi maksudnya. Ujahnya, kalau seandainya engkau menjawab kualitas tadi, kalau seandainya engkau tuh nah ibaratnya qanaah nang kayak aku nih, niscaya engkau tidak menjadi pembantu sultan. Nah, ini ibaratnya ini cinta apa kisah atau cerita orang-orang yang qanaah. Kalau kita nih bang kayak Pak, nah ukur-ukur masing-masing aja kalau, nah ukur-ukur masing-masing aja, karena apabila kita kada qanaah ini adalah merusak hati bang, kan merusak hati, karena hubud dunya ra'su kulli khata'ah, ujar hadis Nabi itu, cinta pada dunia itu adalah kepalanya daripada keburukan, Nah, jadi kita nih begawi ya apa adanya, syukur aja apabila kita ada keinginan, begitu aja ya Pak. Apalagi ibaratnya banyak tanggungan. Ini ibaratnya zaman orang bahari, kada ada bisi pulsa, kada bisi kredit, kada bisi hutang, ibaratnya cuma makan aja. Amun kita ini kada kawa, pas saya begawe kan. Jadi qanaah kita nih, kita seorang lagi mah hitung-hitung, mau mikir-mikir akan kayak apa qanaah. Makanya masya Allah, kalau kita membaca kitab-kitab bahar ini diterjemahkan ke wadah kita nih, ditanamkan wadah kita nih, kita benam lagi mau ukur-ukurnya. Kadang-kadang memakai kita. Nang memakan barang sisa dari sampah, kadang-kadang kita. Ya Allah, kadang-kadang kita. Jadi kita lagi ibaratnya mengkadarnya qanaah. Ya, tapi ini ibaratnya qanaah ataupun toma, ini kan penyakit hati. Tetapi kalau hurun, orang merdeka tadi, itu adalah orang yang sudah sampai. Orang wali sudah huriyah. Karena puncak tujuan amal ataupun ilmu itu harus orang tuh jadi merdeka. Karena sudah tetamu Tuhan, kada merdeka tuh apalagi. Nah, apabila kada merdeka berarti orang tuh belum tetamu Tuhan. Itu benar. Apabila orang tuh tetamu Tuhan, parak, nampak, jelas, musyahadah, kada ada lagi keinginan. Apalagi
ada sebertaan. Ada sebertaan. Tetapi ibaratnya kalau belum ketemu Tuhan, tapak saya menjadi ubudiyah hamba. Barangnya hamba akhirat kah sementara ini. Karena suatu saat akan ditubadilkan, dipindahkan hati tadi, kada lagi hendak akhirat. Jadi yang sebujur-bujurnya tuh orang kada cinta dunia tuh hatinya tuh dipindahkan, dirasakan ke lain. Tapi kalau sekarang ini ibaratnya kita ibaratnya kada cinta dalam dunia, bahasanya itu adalah pemikirannya masih melawan benham lagi, melawan, bukan kenikmatan. Kalau wali tadi kada mencintai dunia dan akhirat, itu adalah kedudukan hidin sudah kayak itu, nikmatnya luar biasa, melebihi. Nah, itu yang semalam itu kita ada tuh dikisahkan. Insyaallah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma yassir wa la tu'assir wa karim. Alhamdulillah.